Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradip Haryanto Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro angkatan 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modeling dan PID. Oke, yang pertama, pengertian modeling itu apa? Modeling di sini adalah proses membuat representasi matematis atau grafis dari suatu sistem nyata. Tujuannya untuk memahami perilaku sistem tanpa harus langsung menguji pada sistem fisik. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis modeling. Yang pertama yaitu ada model fisik yang dimana merupakan representasinya dari suatu sistem dalam bentuk prototipe atau miniatur. Contohnya yaitu miniatur jembatan, model pesawat, atau prototipe mesin. Yang kedua yaitu model matematis, menggambarkan sistem menggunakan persamaan matematika atau fungsi. Model ini banyak digunakan untuk analisis dan perhitungan. Selanjutnya yaitu model konseptual, yang dimana bentuk penyederhanaan dari suatu sistem yang ditunjukkan melalui ide, konsep, atau diagram alur untuk memudahkan pemahaman. Terus selanjutnya yaitu ada model grafik atau visual, di mana representasi sistem menggunakan diagram, blok, atau gambar. Contohnya adalah diagram blok di Simulink, Flowchart, atau UM. Yaitu pengertian dari PID. Apa sih PID itu? PID adalah metode pengendalian dalam sistem kontrol menggunakan 3 aksi utama, yaitu proporsional atau P untuk merespon besar error saat ini. Selanjutnya itu integral atau I untuk menghilangkan error jangka panjang, dan deritatif atau D untuk memprediksi serta meredam perubahan error di masa depan. Fungsi PID dari proporsional atau P-nya yaitu pertama menghasilkan sinyal kendali yang sebanding dengan error saat ini, selisih antara set point dan output. Yang kedua yaitu semakin besar error, semakin besar respon yang diberikan. Yang ketiga yaitu fungsinya merespon cepat terhadap perubahan error. Selanjutnya yaitu integral atau I. Yang pertama menghasilkan sinyal kendali berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Kedua yaitu berfungsi untuk menghilangkan error jangka panjang atau offset yang tidak hilang oleh aksi P atau proporsional tadi. Selanjutnya yaitu derivatif atau D. Yang pertama menghasilkan sinyal kendali berdasarkan perubahan error terhadap waktu. Fungsinya yaitu memprediksi arah perubahan error dan meredam fluktuasi atau overshoot. Nah, contoh penerapan PID sendiri yaitu PID pada drone untuk mengatur keseimbangan, yang dimana fungsi PID ini untuk menjaga stabilitas, orientasi, dan pergerakan drone dengan menyesuaikan kecepatan motor secara otomatis berdasarkan data, sensor, dan umpan balik ke waktu nyata. Algoritma PID menghitung kesalahan antara posisi atau orientasi yang diinginkan dari posisi aktual, lalu menerapkan tindakan korektif untuk minimalkan kesalahan tersebut agar drone dapat terbang secara stabil bahkan saat ada gangguan seperti angin. Fungsi P yaitu komponen P memberikan koreksi yang sebanding dengan besarnya kesalahan. Jika drone miring jauh, P akan memberikan perintah koreksi yang kuat ke motor. Jika miringnya sedikit, koreksinya juga kecil. Nah, fungsi I pada adalah menjumlahkan semua kesalahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Jika ada kesalahan yang konstan, misalnya hembusan angin yang terus-menerus mendorong drone, komponen P mungkin tidak cukup kuat untuk melawan. Komponen I akan melihat kesalahan ini terus terjadi, lalu meningkatkan kekuatan koreksi secara bertahap sampai drone benar-benar kembali ke posisi yang diinginkan. Nah, yang terakhir yaitu fungsi D pada drone. Komponen D mengamati seberapa cepat drone mendekati titik targetnya. Fungsinya itu fungsi D seperti rem
Jika drone bergerak terlalu cepat untuk memperbaiki posisinya, dia akan memperlambat laju koreksi untuk mencegah melewati target atau overshoot dan menyebabkan kegagalan. Terima kasih. Mungkin penyampaian materi yang pertama mungkin cukup seperti itu. Lanjut ke simulasinya langsung. Oke, di sini yang pertama saya akan mensimulasikan tampilan Angry seperti ini menggunakan MATLAB, menggunakan Simulink yang ada di MATLAB. Untuk blocks dari pemodelan Tangki kurang lebih nanti seperti ini ya, Simulinknya. Nah, blocks ini juga mempunyai persamaan satu seperti ini, persamaan blok seperti ini, dan persamaan juga seperti ini. Langsung saja kita simulasi itu. Sebelum kita lanjut, di sini saya menggunakan powerbank dikarenakan saya mau menginstal softwarenya di device saya. Penyimpanannya tidak mencukupi, makanya saya menggunakan MATLAB online. Tampilan dari MATLAB itu sama teman-teman, baik software yang udah terinstall di device teman-teman dan MATLAB online seperti ini, tampilannya pertama pasti sama. Nah, setelah masuk ke MATLAB, kita masuk ke Simulink, lalu masuk ke Blend Model, lalu teman mulai merangkai blocks seperti ini. Ada rem, ada gain, ada sum, ada gain kedua, scope, derivasi, dan gain ketiga. Nah, langsung aja teman-teman, caranya mengambil blocks dengan cepat yaitu klik 2, lalu klik semisal M, klik, nah, lalu klik 2 kali lagi, klik G, terus kita klik aja, posisikan, lalu klik 2 kali lagi, pilih gain. Sebelum gain kedua kita perlu sum, posisikan sum di sini, lalu klik 2 kali lagi, kita pilih gain lagi, di sini, lalu pilih klik 2 kali lagi, lalu pilih scope. Ini kita ke posisinya, pilih lagi, pilih gain. Nah, sebelum ke gain ketiga ada namanya derivatif. Posisinya kita ubah arahnya ke sana, ke kiri dengan cara Ctrl Shift. Klik 2 kali lagi, pilih gain yang ketiga. Ubah arahnya juga, caranya sama. Lalu kita ganti ini ke namanya, soalnya gain pertama ini kan mewakili parameter persamaan yang satu, yang dimana KV dikali delta V nih. Jadi ini kita ubah ke kita samakan, lalu ini kita ubah ke, ini kan sebelumnya plus kita ubah ke plus minus. Oke, kita sambungkan ke sini, terus kita ke sini. Sekedar info ya teman, usahakan nanti teman-teman merangkai box ini menggunakan mouse teman-teman agar tidak kesulitan.
Rupanya ini mouse saya lagi ada kerusakan, jadi saya menggunakan seadanya aja yang ada di laptop ini, teman-teman. Kita hubungin aja. Setelah seperti ini, kita masuk ke tampilan awal lagi, command window, lalu kita membuat script. Caranya tadi new script, lalu masukkan ini parameter ini ya teman-teman. Di parameter ini saya akan kasih di deskripsi video ya teman-teman. Sebelumnya kita save dulu ya teman-teman. Save, jangan lupa di save dan lain-lain. Bisa model tank, save, lalu kita run. Lanjut lagi, kita masuk ke tadi Simulink kembali. Kita masuk ke Simulink, lalu kita ubah gen yang ini jadi R. Oke. Lalu yang ini kita jadi ubah ke kenapa ini diubah R ini diubah A? Jadi gen ini mewakili ini persamaan ini yang dimana Q2 dikurangi Q1 sama dengan A kali H. Nah, yang gen ketiga mewakili ini Q1 kali R sama dengan H. Jadi setelah begini kita run, kita adjust scope-nya, maka tampilan grafiknya seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa mengubah grafik itu dengan menggonta-ganti suhunya atau derajatnya. Misal kita ubah ke 15. Oke. Kita adjust scope, maka bentuknya grafiknya akan seperti ini. Bentuknya ada 0,4, 0,35, 0,3 dan seterusnya seperti ini teman-teman. Kita ubah lagi semisal jadi 5 deh. Kita ubah ke 5. Oke, saran pencet scope, maka tampilannya akan seperti ini. Sekali lagi, kita mau ubah ke 10, bisa 10. Oke, saran scope, maka tampilannya jadi seperti ini ya. Oke, mungkin simulasi model tank cukup segini. Lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simulasi tentang pemodelan tangki tapi menggunakan sistem proporsional. Langsung saja, sebelumnya saya jelasin. Di sini akan bersamaan seperti ini, kontrol dan blocksnya seperti ini bloknya, dan di dalam sistemnya, sistem kontrolnya itu blocksnya seperti ini teman-teman. Langsung ke MATLAB. Blok rangkaiannya ini, lalu pilih tadi sistem blok. Habis itu kita masuknya seperti ini isinya, kembali, lalu kita pilih di sini klik
pilih subsystem, lalu kita klik, kita rangkai di sini sistemnya. Pertama di sini kita membutuhkan pin, lalu gain lagi, gain, lalu kita membutuhkan lagi sum, lalu integration atau integrator. Kita buat login lagi, kita game yang terakhir ini kita ubah ini, kita tata dulu. Ini nyambung ke sini, ke sini, aduh, nyambung ke sini, ini ke sini, kita lurusin, kita rapikan teman-teman. Lalu ini belum ke output, ini udah begini lagi. Pokoknya ini kita sambungin aja, kita sambung dulu. Nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini teman-teman. Pentingnya memakai mouse adalah seperti ini teman, karena sangat-sangat pas untuk biar bisa nyambung. Ini kita ubah dulu, plus kita ubah ke plus minus. Oke, nah jika sudah seperti ini, kita ke menu lagi, ke menu window ini, kita pilih new script, kita bikin filenya. Saya udah catat, nanti ininya saya kasih di description, kita tinggal copy aja, kita pilih. Kalau udah, kita save. Di sini kita tulis property, kita save. Terus kita ke editor, kita run. Kita kembali lagi ke Simulink lagi. Terus ini kita ubah RE kali RA kali ke RE A KE.
KE dikali KA. Oke, maaf tadi tiba-tiba laptopnya mati. Tadi kan nyampe ini gen 1 kita ubah ke KE kali KA. Oke, lalu gen kedua kita ubah ke 113. Oke, lalu yang ketiga kita ubah ke 1/n. 1/n. Oke, lalu ini kita ubah ke 0,67. Oke, kita kembali. Kita kecilin ini. Ini kita ganti, ini tank. Ini kita ganti sebagai controller. Lalu udah ini kita perlu masukkan, yaitu berupa konstan. Ini terus ini. Nah, sebelum nyambung ke controller, di sini perlu yang namanya sum. Kita sambungin. Ini kita sambung ke sini. Sambungin. Ini agak jauhin. Terus sesudah kita memerlukan yang namanya scope. Ini sini. Nah, sum ini kita lihat dulu di PPT-nya. Ini plus minus, berarti kita ganti ke plus minus. Plus minus. Oke. Kita coba run. Kita lihat scope. Keluaran dari pemodelan tank sistem profesional, diagramnya jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu simulasi dari pemodelan tank profesional. Lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, lanjut. Saya akan mensimulasikan rangkaian spring damper dengan persamaan seperti ini, dan dalam persamaan ini diagram bloknya seperti ini. Langsung aja kita masuk ke simulingnya. Terus habis itu langsung aja kita cari step. Kita butuh in, kita butuh yang namanya add. Kita ubah dulu ininya biar jadi
plus minus minus. Oke, kita gedein. Nah, habis itu kita tambahkan, kita sambungkan dulu. Sambungkan. Kita login lagi. Sambungkan. Lalu kita integrator. Sambungkan. Lalu kita integrator. Cara cepatnya ada teman-teman, kalian tinggal ngopi-ngopi aja tuh. Nah, itu yang terakhir kita butuh scope. Lalu kita cariin lagi, tambah darahnya, login lagi. Tambah darah. Nah, situ yang ini kita sambungkan ke sini. Ininya kita sambungkan ke sini. Ke sini. Sini. Ini ke sini. Oke. Habis itu kita ubah ini antrian jadi 40.000. Oke. Terus ini kita ubah ke 1/2000. Terus ini jadi 1. Oke, ini jadi sama. Oke, lalu kita run. Kita coba grafiknya, keluaran dari itu. Nah, maka keluaran dari mass spring damper adalah seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut simulasi berikutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan mass spring damper menggunakan transfer function, yang dimana rangkaiannya sebelumnya ini kita tambahin yang namanya function transfer function.
sini aja, lalu kita hubungin ini ke sini ya, situ. Lalu kita hapus dulu, lalu kita butuh yang namanya holmok ini. Taruh sini, lanjut kita hubungkan ini, kita taruh tengah aja. Nah, coba ya teman-teman, saya tidak menggunakan mouse jadi susah banget. Sini. Nah, lalu ini kita hubungkan ke sini. Ini kita hubungkan ke sini. Lalu kita perlu scope lagi. Scope. Ini kita hubungkan ke sini. Lalu kita kasih di sini, kita hubungkan. Lalu ini kita hubungkan ke sini, hubungan ke sini, kita scope lagi, scope. Kita ini hubungkan ke sini. Lalu setelah seperti ini, kita ubah parameter fungsinya, yang dimana ini kita ganti 40.000, terus pinnya kita ganti 25 spasi 150 spasi 40.000. Kita oke, gedein. Kita coba run. Ini keluaran dari transfer fungsinya. Seperti itu. Nah, ini keluaran dari transfer function. Terus ini yang keluaran dari yang bukan transfer function, sedangkan yang ini adalah keluaran transfer function, sama aja. Aduh, hasilnya sama aja. Terus ketika digabungin semua, maka keluarannya jadi biru seperti itu teman-teman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak mau ini keluarannya. Jika
semua gabungan jadinya seperti ini teman, kurang lebih seperti itu. Lanjut untuk simulasi selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut untuk simulasi pemodelan motor DC. Di sini persamaannya seperti ini ya, bisa dilihat. Lalu persamaan ini diwakili oleh diagram bloknya seperti ini. Lebih langsung aja kita masuk ke simulingnya. Pertama-tama kita perlu yang namanya scope. Lalu kita tambahkan lagi input buffer. Lalu di sebelumnya di sini kita tambahin namanya grid. Sebelumnya kita tambahin lagi gain. Lalu kita tambahin yang namanya head row. Lalu kita tambahin sum. Lalu konstan. Oke, ini kita pilih dulu scope-nya sini, lalu masukin sini. Setelah ini kita ubah menjadi plus minus. Oke, lalu kita besarin, kita tata biar sejajar. Di situ selanjutnya kita perlu gain di sini. Terus gain kita masukin integrator sini, integrator gain kita lurusin, habis gain masuk ke sum. Nah, sum ini kita harus rubah jadi plus minus. Lalu kita perlu teleponan gini ya, kadang nge-lag ini soalnya tergantung dengan kecepatan internet kita. Integrator di sini, lalu scope-nya yang terakhir kasih ke sini. Lalu kita tambahin lagi gain. Sini kita ubah arahnya. Lalu ini kita sambung ke sini. Ini kita sambung ke sini. Lalu kita butuh gain lagi. Ubah arahnya. Ini juga. Terus yang ini kita tata dulu. Yang ini nyambung ke sini.
terus ini masuk ke sini. Kita masuk ke sini. Lalu ini kita masukin ke sini. Terus ininya masuk ke sini. Habis seperti ini, kita masuk ke command window buat nambahin parameternya dengan cara new script. Lalu kita masukin nih parameter ini. Nanti ini saya kasih di deskripsi ya. Lalu kita run. Sebelum di run jangan lupa di save. Motor DC save. Lalu kita run. Setelah kita run, kita masuk lagi ke simulin lagi tadi. Kita ubah pin satunya ini menjadi 1/4 lalu keduanya ini kita ubah jadi HT. Oke. Tiga kita ubah jadi ini kurang pin 1 teman-teman. Sebelum ini di sini ada di sini kita ubah ke satu J. Situ 4 ini kita ubah ke B. Lalu yang kedua kita ubah ke KB. Nah yang terakhir ini kita ubah ke R. Oke. Lalu yang terakhir kita ubah konstannya ini ke 5. Lalu kita run. Atau keluaran dari motor ini, motor DC ini ya teman-teman. Misal kita ubah lagi instannya kita ubah ke 8, 10 aja 10. Oke, kita run lihat disco.
keluarannya maka seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke, lanjut untuk simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya pemodelan motor DC dengan domain S. Oke, yang pertama kita tambahin konstan, lalu kita tambahin lagi sum, lalu kita tambahin transfer function, lalu kita tambahin gain, lalu kita tambahin transfer function lagi, kita tambahin scope, kita yang terakhir di sini tambahin gain, dan ini diubah arah. Setelah begini kita sambungkan, lalu sumnya kita ganti menjadi plus, sumnya kita ganti jadi plus minus, lalu ini kita sambungin. Ini kita sambung, disambungin scope ke terakhir kita sambung, lalu ini ke sini, ini ke sini. Oke, selanjutnya setelah semua jadi seperti ini, kita ubah nilai konstannya menjadi 5. Oke, lalu kita ubah transfer function 1 menjadi denominatornya kita ganti jadi R, oke. Lalu habis itu ini kita ubah menjadi jadi error teman-teman. Kita ubah ke oke, enter. Lalu yang untuk function kedua kita ubah ke ini, kita ganti ke JB. Oke, lalu yang kedua ini kita ubah ke KB. Oke, enter. Kita lihat keluaran scope-nya. Keluarannya juga sama seperti tadi ya teman-teman, sebelum menggunakan domain S dan sesudah domain S itu keluaran dari gelombalnya sama seperti ini.
Coba konstanya kita ubah lagi ke 10 putaran. Maka suaranya juga sama seperti ini ya. Nah, apa sih fungsi dari function transfer terus dikasih domain S itu fungsinya apa sih? Nah, jadi fungsinya itu lebih ke menyederhanakan dari rangkaiannya aja sih teman-teman. Jadi kalau tadi nggak ada function transfer itu blocks-nya tuh lebih banyak karena kita menggunakan function transfer, jadi butuh blocks-nya cuma segini aja sudah menghasilkan keluaran yang sama seperti itu. Lanjut untuk ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan simulasikan tentang PID, yang dimana ini menggunakan rangkaian dari rangkaian pertama yaitu rangkaian tangki. Selanjutnya kita klik search PID, lalu kita controller ini kita ganti dengan PID. Kita pindah dulu, lalu kita terus sini sambungkan lalu kita run, lalu kita klik PID nya. Nah, di sini PID-nya itu controllernya itu bisa diatur P-nya berapa, PD-nya berapa, atau PA sendiri, I sendiri. Nah, di sini kita langsung aja uji cobanya, langsung kita tune, kita lihat gelombangnya. Gelombangnya tetap sama ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, kalau seperti itu PID. Lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan simulasikan tentang quarter car model, dimana diagram bloknya seperti ini kurang lebih. Langsung aja kita simulasikan MATLAB-nya, simulingnya. Pertama kita tambahkan gain, kita tambah head, lalu kita tambahkan integrator, lalu kita tambahkan scope, lalu kita tata-tata dulu mau dirangkai. Ini kita ubah menjadi plus benar, setelah jadiin 2. Sih. Ini kita ubah jadi Winmax plus. Oke, kita gedein. Kita pasangkan sum, kita taruh sini. Salah, bukan sum,
Ini kita kasih integratornya kita kasih sini, lalu kita pasangkan lagi seperti ini, lalu kita perlu scope, pasangkan sini, lalu ini kita ubah arah, kita pasangkan ke sini, ini copy, kita gen, tambahkan gen lagi, sini, terus gen masuk ke sini, selanjutnya yaitu kita bikin copy gen lagi, terus ini kita sambungkan, lama teman-teman sabar, kita agak turunin aja, lalu kita tambahkan integrator, taruh sini, kata kita sambung, lalu kita tambahkan lagi di sini, sambung, di antara ada scope, habiskan, lalu ini ke sini, ini masuk ke sini, lalu kita butuh lagi gen, ini masuk ke sini, lalu di sini juga ada gen lagi, lalu juga butuh ini ke sini, lalu ini ke sini, terus ini tempel sambung ke ini,
coba ke situ. Ini ke sini terus itu, terus ini ke sini. Sebelum ini ada step, ada sum dulu. Jadi copy, ini ke sini, ini nyambung ke sini, lalu ada step ini nyambung ke sini. Kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Lalu kita menggunakan parameternya untuk script. Jadi ini kuadrat lalu kita save, jangan lupa di save dulu. Situ kita namanya quarter cal save. Kita ke editor, kita run. Situ kita kembali lagi ke gedein. Coba dulu ini sum menjadi min plus. Oke. Terus yang kedua ini min plus juga. Min plus. Plus ini kita ubah juga jadi min plus juga. Min plus. Oke, untuk bagian satu ini sebelum kita ubah itu kita cek dulu tadi. Ini kita run dulu. Kita kembali lagi ke simulnya. Kita ubah ini gen 1 ini jadi 1 per mc. Oke. Kita ini kita ubah jadi C1, lalu min 3 kita ubah jadi K1, lalu kita ubah naik sebagai ini.
teman-teman, ini nge-lag banget masalah ini. Oke, lihat 4 tambah jadi server MS untuk MS. Oke, lanjut yang terakhir ini kita ubah jadi kedua enter. Oke, lanjut kita setting stylenya, kita ubah ini jadi 30, lalu kita run programnya. Terus kita lihat gelombangnya maka jadi seperti ini teman-teman. Yang pertama, sini yang kedua. Nah, itu teman-teman. Lanjut ke simulasi selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan quarter domain S. Yang pertama kita tambahkan step kita tambahkan, lalu kita tambahkan transfer function, lalu kita tambahkan scope, lalu kita tambahkan sub, lalu kita rangkai. Akhir fungsinya butuh lagi. Taruh sini. Kita sini lagi. Kita besarin teman-teman, kita samain. Lanjut kita pasang scope sini, lalu ke sini. Kita ubah arahnya dulu. Ini ke sini, lalu ini ke sini. Nah, itu tambah scope. Terus kita pasangkan ke sini. Ini diubah jadi plus minus. Kita ubah transfer function 1 kita ubah jadi ini K2, terus bawahnya kita tulis
S spasi C1 spasi R1 aduh R1 ditambah R2 oke. Lanjut yang ini yang transfer function 2 ini kita ganti C1 R2 1 ke 1. Lanjut ini kita ganti jadi MC spasi C1 spasi K1 R yang terakhir transfer function ketiga juga ganti menjadi C1 terus ini kita ganti jadi MS spasi C1 buka kurung K1 ditambah oke, kita cek lagi benar. Terus kita ubah stepnya jadi 30. Oke, lalu kita run program. Terus kita lihat grafiknya keluarannya bar. Jadi seperti ini teman-teman keluarannya. Satunya kita lihat lagi. Seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu simulasinya, dan dari simulasi ini merupakan simulasi terakhir yang saya share ke teman-teman. Jadi bila ada salah kata saat saya menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.